Shalom semuanya. Sekali lagi dulu, shalom semuanya. Baik, sebelum kita mulai mari kita satu dimulai. Selesai. Kita mulai ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Hari yang terbesar.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Saat Bapa kami berserta dalam kerajaan surga Tuhan, ini kami anak-anakmu telah hadir di rumah kami, di rumah kami Tuhan Yesus. Itu kami akan memulai ibadah kami ini, Yesus. Kiranya Kau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya ucap bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satuan pujian kita. Lihat teman-teman. Bangkit seluruh nama Yesus.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Sekali lagi dalam Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu takut. Ya, dalam sekolah kita ini, kalian sudah kelas 9, kelas 11, kelas 12, tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Ya, kesempatanmu di sekolah SMA 4 adalah mau belajar. Kamu sudah memutuskan bersama orang tua, kamu sudah memilih di SMA 4 pendidikanmu sebagai SMA, sebagai sekolah menengah atas. Tentu tidak perlu kamu takut di sana. Kamu nanti suatu saat akan dapat berhasil dari sana. Jalanilah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Janganlah sampai 4 tahun. Tidak pernah lagi tinggal kelas kan? Ada tinggal kelas sekarang sama sekali. Masih ada? Ada. Ada sekarang yang sudah 4 tahun di SMA 4 ini? Ada. 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 Ya, kasihan dulu. 4 tahun kamu. Kalau kamu 4 tahun atau mungkin pegawai, ya wajar karena di sini dia bekerja. Jadi kamu tidak perlu takut. Takut kepada guru, takut kepada kepala sekolah, takut kepada pendeta, takut kamu kepada yang ada di sekitarmu. Tidak perlu kamu takut. Sepanjang kamu melakukan koridor yang benar, sepanjang kamu mengikuti pembelajaran yang benar, sepanjang kamu melakukan kebaikan-kebaikan. Coba dulu kamu tidak benar, disuruh kamu contohnya ya istirahat, pergi kamu ke ramba-ramba, lalu di ramba-ramba itu kamu melakukan setengah seksual dari tengah ini ke atas. Ya tentu kamu takut, nanti dilihat orang, dia guru, sudah ada yang nilik katanya. Nilik kalian tahu, ngintip, jangan. Jadi kamu takut di sana, karena kamu tidak melakukan yang baik dan benar. Apakah itu ganja, narkoba, pergaulan bebas, apakah itu kemalasan, apakah itu hal-hal lain. Mungkin kamu menonton di video pendekmu, film-film bulu yang buka-buka baju, yang tidak sebenarnya belum waktunya kamu menonton itu, kamu lihat. Tentu ini mengganggu, sehingga pikiranmu terganggu. Disuruh kamu belajar tidak, karena sudah terbayang-bayang kamu dengan itu. Bagaimana ya nanti malam ya akan saya praktekkan katanya. Masih berpacaran sudah mempraktekkan. Ini salah
penelitian bahwa masalah virginitas antara remaja di beberapa kota besar sudah semakin banyak yang tidak lagi virginitas perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu sudah sama-sama suka melakukan seks. Ini menjadi problema di remaja, pemuda di Indonesia. Jadi bukan hanya di kalian, kalau ada kalian sekarang sudah melakukan itu, bagian daripada itulah kalian yang diteliti di tengah-tengah Indonesia ini. Kenapa? Karena terganggu pikiran. Mungkin dia di rumahnya tidak penuh dengan kasih sayang, lalu ada yang mengasihinya, lalu dipeluk-peluknya, lalu seperti Teletubbies dia melakukan banyak hal. Inilah yang membuat rekan-rekan remaja atau mungkin usia kalian jadi banyak yang rusak moralnya, pikirannya banyak yang rusak, persahabatannya banyak yang rusak, hubungan kekerabatannya banyak yang rusak. Kalau itu perlu kalian tahu. Tapi kalau kalian mau meraih satu cita-cita, mau meraih satu hal yang baik, jangan takut. Karena kesempatan akan ada untuk meraih. Kalau kamu bisa meraih dari SD, SLTP, SMU nanti selesai, ya sebentar lagi kamu 5 tahun meraih sarjana, lalu kamu bisa nanti meraih. Karena itulah yang memperoleh kemenangan. Firman Tuhan berkata pada saat ini, siapa-siapa yang hidup di dalam ketidaktakutan, dia adalah memperoleh kemenangan. Dan orang yang seperti itulah ada kesempatan berdoa. Ya, ini roh kudus ini adalah sesuatu kesempatan yang baik bagi kalian. Tidak semua SMA melakukan seperti ini. Saya tahu itu. Tidak semua SMA melakukan pembinaan rohani. Tidak semua SMA memberikan budi pekerti. Budi pekerti ini adalah merasakan hubungan dia dengan Tuhannya, lalu merasakan bagaimana dia hubungannya dengan orang lain. Kalau saya katakan kata-kata yang menyakitkan dengan orang lain, di mana nanti pikirannya? Kalau saya pukul orang lain tanpa alasan, bagaimana sikapnya? Kalau saya melakukan kekerasan bagi orang lain, bagaimana? Ini di budi pekerti yang jadi merasakan sebelum kamu melakukan kata-kata, kekerasan kata-kata, kekerasan tindakan, sebelum kamu melakukan itu kamu sudah rasakan bagaimana nanti perasaannya. Kalau saya lakukan dia tindakan-tindakan yang tidak benar ini, lalu mulailah kita bangun bagaimana saya supaya jangan melukai, menyakiti, memberi yang bisa membuat dia jadi sakit hati suatu saat. Itu tidak pekerjaan yang mudah. Mari, hai rekan-rekan muda, karena kalianlah, ini kan bangsa kita sudah 70 tahun merdeka. Kalianlah generasi yang lebih maju, generasi yang lebih cemerlang, generasi yang hidup 2045 tahun yang akan datang. 2045 tahun yang akan datang kita sudah memasuki usia 100 tahun bangsa Indonesia. Lalu kalianlah nanti di sana generasi-generasi yang tidak perlu takut. Tunjukkanlah bahwa kalian mulai sekarang adalah orang yang berkualitas. Percakapan pun, dialog pun, kata-kata pun, kata-kata yang berkualitas kepada orang lain. Persahabatan pun, persahabatan yang berkualitas. Kalau boleh bisa berkawan bisa berpacaran bisa, tetapi jaga hubungan berpacaranmu. Tunggu ada waktunya kita nanti seperti suami istri. Jangan terus dihabiskan sekarang. Dijaga. Kita sekarang sebagai orang yang dekat, sahabat sebagai pacar. Kalau boleh 3 tahun ini berlangsung, lalu 5 tahun lagi berlangsung, lalu 8 tahun tidak kita lihat dulu, tidak 1-2 orang yang bisa menjaga hubungannya, persahabatannya, berpacaran mulai dari SMA, perguruan tinggi sampai dia menikah. Bukan berarti saya anti terhadap persahabatan, berpacaran, enggak. Malah disinilah waktumu menunjukkan kedewasaan berpikir. Disinilah waktumu menunjukkan persahabatanmu yang baik, karena disinilah sudah memulai masa dunia muda, dunia remaja. Duniamu sekarang sangat indah sebenarnya. Kalau kami yang lebih tua ini, ya kami sudah begitu-begitu, mungkin 20 tahun lagi kami sudah selesai mungkin. Tapi kalau kalian masih panjang lagi, tapi di masa-masa panjang ini isilah dengan persahabatan yang baik. Jangan takut. Kalau kamu berkawan dengan kawanmu itu
Tapi hati-hati kamu. Kalau hanya berkawan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 9 sampai dengan kelas 12 hanya satu kawannya. Ini bang kawan. Hanya itu kemana? Hanya itu. Hanya itu kawan itu. Tidak ada yang lain. Kalau dibilang kawan nggak mau aku berkawan dengan dia. Ini lawan. Perlu ini di pastoral. Perlu ini di kawan. Kenapa dia hanya berkawan satu orang? Bergaul dengan agama yang lain, dengan usia yang lain, dengan marga yang lain, dengan orang kaya, dengan orang miskin. Malah kalau kamu bisa berkawan, bersahabat dengan guru, harus kamu, katanya, harus kamu dipanggil-panggil, baru itu bagus. Saya dulu waktu sekolah, saya selalu dipanggil. Hamusan katanya. Kalian tahu kenapa saya dipanggil-panggil? Kalian tahu? Lihat, ya karena saya bandel. Nah itu, saya selalu menggulung. Saya cip kalau ke sini, hamusan, ribut kali kamu. Gak apa-apa itu kalau kamu terkenal karena ributnya gak apa-apa. Ini kalau terkenal kamu karena tidak baik, ya itu juga tidak baik. Ya ternyata sudah saya selesai dulu ribut, ya sekarang sudah pendeta. Gak apa-apa itu. Mungkinlah kalian SMA ini ribut kalian nanti kan menjadi pendeta. Gak apa-apa, bagus. Selamat datang, ada kawan saya. Ya, gak apa-apa. Tapi ini kalian tidak tahu entah gimana. Ya itu perlu diselidiki. Jadi yang muda-muda harus menunjukkan bagaimana pribadi yang bisa ya diunggulkan. Kamu bisa bersahabat dengan guru, bisa bersahabat dengan orang tua, bisa berkawan dengan pendeta. Ya ada di sini yang mau badminton dengan saya. Ya itu berarti mau bersahabat dengan pendeta. Ini tapi ada yang saya tahu di sini tidak pernah dia berkawan dengan pendeta. Selalu dia jauh-jauh. Tapi berkawan dengan yang lain, luar biasa. Pandai dia memainkan peran. Kalau sudah di luar yang saya pertemukan, dia harus bisa. Saya butuh kawan. Kalian pun butuh kawan. Dia berkawan dengan saya. Sama dengan guru. Butuh guru. Apa yang bisa saya kerjakan, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ya mungkin kursi di situ ada yang mungkin tidak dibereskan. Apa yang bisa? Tapi ada catatan. Ini menjadi hal yang penting. Ada yang saya tahu peserta sini disuruh mengerjakan pekerjaan, tidak dia mau mengerjakan pekerjaan. Inilah yang paling membuat kotor. Ya justru di sekolah pun kamu kalau seperti itu dirimu nggak berhasil kamu. Ya mari berani kamu. Ada pepatah mengatakan takut karena salah, berani karena benar. Di posisi mana? Di posisi takut karena salah atau di posisi benar? Kita tidak perlu tahu. Jadi tunjukkan. Mari rekan-rekan muda, isi. Jangan takut kamu. Jadi firman Tuhan ini tidak perlu takut. Kemenangan itu sudah disediakan Tuhan bagi seluruh bangsa. Tidak perlu takut. Ijazah untuk kalian sudah dipersiapkan. Ada yang 1 tahun ke depan, ada yang 2 tahun ke depan, ada yang 3 tahun ke depan. Ijazah kemenanganmu sudah dipersiapkan. Hanya perlu kamu belajar, dibimbing. Dalam spiritual kita berdoa, tekun. Dalam segi intelektual dicerdaskan kita melalui berbagai guru. Itu ilmu. Dalam segi budi pekerti, kamu nanti di rumah diajari kamu bagaimana kamu untuk melakukan banyak pekerjaan. Kalau dari segi gereja, diajari kamu bagaimana terlibat sebagai pemuda. Jadi tidak bisa kita hanya dalam diri kita, asik sendiri jangan. Kalau apalagi kalau diberi fasilitas handphone bagimu, kamu anggap itu adalah sahabatmu, itulah kawanmu, itulah semuanya, lalu kamu tidak bergaul dengan orang lain. Stop. Ada waktunya kamu mempergunakan alat-alat elektronik. Tapi ada waktunya kamu berkawan dengan kawanmu. Waktu istirahat, ambil waktu istirahat berkawan dengan siang. Say hello, halo kak, halo bang, halo lai, halo saudaraku, halo bro, halo mbak dan lain sebagainya. Halo ibu, selamat pagi bu dan lain sebagainya. Tunjukkan pergaulanmu, persahabatanmu bahwa kamu adalah antara satu
dan lainnya perlu hubungan yang baik. Di situ kesempatanmu berkawan. Kalau nanti kamu kembali mungkin tidak ada lagi waktumu. Jadi jangan hanya bergaul dengan 1 orang, 10 orang, hanya satu kelas. Apalagi hanya geng, ada geng. Ini sekarang lihat di Patami ada geng-geng. Ada geng ini, geng ini. Jangan baru geng-geng seperti itu. Jadi bahaya itu. Bahayanya adalah mungkin kamu berkawan dengan yang lain, tapi di saat disulut itu, diganggu itu gengmu, kamu juga ikut di sana walaupun mungkin kamu tidak bagian daripada itu. Tapi karena solidaritas, karena perasaan, diganggu saya baru mengganggu orang lain. Jangan, tidak seperti itu. Geng yang dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan adalah di saat kamu ada kawanmu yang sedang tidak bisa mengerjakan tugas, hadir kamu di situ bekerja sama. Di saat ada kawanmu yang sedang sakit, hadir kamu di situ mendoakan. Di saat kamu lihat kawanmu yang ada di situ butuh perhatian dan kasih sayang, beri perhatian. Nah itulah tim. SMA 4 ini adalah keluarga besar. Jadi tidak perlu kalian takut, sebenarnya jalanilah. Masa-masa SMA ini adalah kesempatan kalian membangun persahabatan. Ya, masa SMA itulah masa yang paling indah. Karena duniamu seperti dunia yang hanya milikmu, tidak ada milik kami. Itulah masa muda, ya. Kalau melihat kalian ini seolah-olah kalianlah yang punya dunia ini. Kalau kami hanya penonton yang berdua. Isilah. Kalau kamu menganggap duniamu ini, berilah yang terbaik. Apa yang bisa kamu lakukan? Tenagamu, pikiranmu, kasih sayangmu, semangatmu, lakukan. Karena ini duniamu yang harus kamu bentuk. Kamu buat estetiknya, atau kamu buat dengan apa isi-isimu yang kamu harus lakukan. Tunjukkan kamu adalah SMA 4 yang sedang diberkati Tuhan. Amin. Tidak berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami. Tidak perlu kami takut, karena Kau sudah menyediakan kemenangan surga yang Tuhan beri bagi kami sebagai tempat orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami tidak perlu takut. Di SMA 4 ini kesempatan anak-anak kami adalah berhasil menang dan sudah dipersiapkan ijazah untuk kami. Tetapi kami harus belajar tekun, belajar keras, bersahabat dengan baik, bergaul dengan baik, sportif semua, tidak kena narkoba, pergaulan bebas kami jauhkan. Kami selalu menghormati orang tua, kami selalu menghormati guru, menjaga hubungan silaturahmi, merukunkan hidup kami dengan orang lain, bersahabat dengan semua orang. Tapi kami terus membatasi persahabatan pergaulan bebas yang kadang-kadang merusak masa depan kami. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan secara khusus rekan-rekan pemuda ini, supaya mereka dalam masa-masa sekolah di SMA 4 membangun karakter yang baik, membangun kehidupan yang benar. Berkatilah para guru, kepala sekolah, wakil kepala, semua pegawai yang bekerja bertugas di SMA 4 Kota Batam ini, supaya semuanya dikerjakan dengan sukacita demi masa depan anak-anak kami. Karena anak-anak kami lah menjadi cikal bakal nanti menjadi generasi penerus, baik sebagai guru, baik sebagai pendeta, baik sebagai majelis, baik sebagai pengusaha, baik sebagai PNS, atau mungkin di hal-hal lain yang harus dikerjakan mereka. Sehingga kami mulai sekarang terus berbenah diri, dan guru terus sabar untuk memberi pembelajaran supaya budi pekertian anak kami ini semakin meningkat dan semangatnya semakin baik. Kiranya anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang cerdas, yang berhasil, ke depan mereka menang, dan Tuhan juga memberikan kemenangan yang sempurna pada kedatangan Kristus kedua kali. Biarlah berkat-Mu yang selalu menolong kami, memberi semangat kepada kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya terberkati dengan firman
kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom.